subscribe. Have a beautiful day. Halo? Hai, sorry aku agak terlambat. Aku terjebak di sesuatu dan lupa waktu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Apakah nggak apa-apa? Terima kasih atas pengertiannya. Sampai jumpa sebentar lagi. Hai, saya seharusnya bertemu seseorang di sini. Oh, ya, itu dia. Terima kasih banyak. Hai, sorry aku telat. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Aku harap aku tidak membuatmu menunggu terlalu lama. Oh, syukurlah. Aku agak khawatir tadi. Aku tidak ingin meninggalkan kesan pertama yang buruk. Oh, tidak, jangan khawatir. Aku sama sekali tidak merasa terburu-buru. Aku hanya ingin terlihat bagus untuk kencan kita. Meskipun aku masih belum yakin, aku memilih pakaian yang tepat. Kamu tahu, serba hitam agak memenuhi stereotip itu. Oh, kamu pikir begitu? Kamu manis sekali. Ngomong-ngomong, gimana harimu? Sepertinya cukup sibuk. Ya, sekali lagi, aku senang kamu bisa meluangkan waktumu untukku. Oh, baik. Coba aku lihat. Banyak sekali pilihannya. Kalau kamu pesan apa? Oh, kedengarannya bagus. Kurasa aku akan memesan yang sederhana saja. Hai, ya, kami sudah siap memesan. Aku mau secangkir air panas. Iya, aku yakin air panas saja udah oke. Terima kasih. Terima kasih lagi sudah bertemu langsung denganku dan mengatur ulang jadwalmu agar bisa punya waktu untukku di jam segini. Karena, kamu tahu, semua masalah dengan matahari. Kuharap itu tidak merepotkan. Syukurlah. Aku menghargai kamu untuk memberiku kesempatan mengingat reputasi kami dan sebagainya. Ya kan? Aku juga pikir begitu. Ada sesuatu tentang bertemu orang asing dan melihat kemana arahnya. Kamu tahu apa yang orang katakan? Tidak ada usaha, tidak akan ada hasil. Oh, taringku? Ya, terkadang aku ditanya tentangnya. Aku mencoba untuk merahasiakannya saat bersama orang lain. Tapi agak sulit ketika ketawa atau, ya, tersenyum pada seseorang. Oh, kamu suka itu? Oh, itu baru pertama kali. Kebanyakan orang agak terintimidasi oleh mereka. Tidak, sungguh. Terima kasih. Sebenarnya aku pikir itu cukup manis. Biasanya aku sering mendapat tatapan canggung. Jadi aku senang melihat seseorang merasa berbeda. Kamu tahu, untuk seseorang yang baru pertama kali bertemu vampir, kamu menanggapi ini dengan sangat baik. Tidak, biasanya bukan seperti itu reaksi yang ku dapat dari orang-orang. Aku tidak menyangka kamu begitu bersemangat bertemu denganku. Aku tahu ada sesuatu tentangmu saat kita bertemu di aplikasi kencan itu. Aku berpikir dalam hati, ini adalah orang yang penasaran dan berpikiran terbuka. Kebanyakan orang melihat taring ini dan kulit pucat, dan otomatis berasumsi aku haus darah atau semacamnya. Tapi sejujurnya aku hanya ingin menemukan seseorang untuk terhubung. Jadi ini sangat menyegarkan sekali. Ada seseorang yang tidak melihatku sebagai monster haus darah. Tetapi seseorang yang melihatku lebih dari itu. Jadi aku menghargai kesempatan ini. Ya, sejujurnya, aku cukup cemas untuk pergi kencan ini sepanjang minggu karena aku selalu... mari kita katakan, kurang beruntung dalam berkencan. Aku tidak punya banyak pengalaman dengan hal-hal semacam ini. Jadi, rasanya membantu memiliki seseorang sepertimu yang pengertian dan aku bersyukur untuk itu. Ya, kamu adalah orang pertama yang kutemui yang kukatakan aku vampir sebelum bertemu. Untuk yang lain, kupikir jika mereka mengenalku sedikit dan melihatku apa adanya, mereka akan memberiku kesempatan. Tapi pada akhirnya
aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dan, well, kamu bisa bayangkan bagaimana akhirnya. Jadi, pada suatu titik, aku hanya jujur sejak awal agar tidak membuang waktu siapapun. Dan kebetulan, kamu hanya satu-satunya yang tidak keberatan. Bukannya aku tidak tertarik pada kaumku sendiri, tapi ada ekspektasi tradisi kuno dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup vampir. Dan banyak dari mereka akan memegang standar yang tidak sepenuhnya aku setujui. Hal itu bisa dibilang membuatku dikucilkan. Memang benar, penampilan dan reputasiku yang kumiliki tidak ramah di dunia manusia. Tapi seperti yang kukatakan, tidak ada usaha, tidak ada hasil. Lagi pula, aku belajar untuk tidak berharap banyak lagi. Isolasi telah menjadi bagian dari hidupku selama lebih dari 100 tahun. Tapi terkadang, aku masih merasa sepi. Oh, sorry, aku nggak menyinggung ini sebelumnya kan? Ups. Nah, gimana ya menjelaskannya? Aku tahu di aplikasi kencan tertulis sesuatu yang berbeda. Tapi sebenarnya aku 150 tahun. Aku tahu, kedengarannya mengejutkan. Tapi, ini masih terlalu muda untuk seorang vampir. Kamu lihat, kami berumur berbeda dari manusia. Kalau kau harus menebak, aku akan bilang aku sekitar awal hingga pertengahan 20-an dalam hitungan manusia. Maksudku, itu yang kutulis di aplikasi karena pilihan usianya tidak lebih dari 100. Jadi aku pakai saja angka yang mirip. Aku benar-benar minta maaf untuk menyampaikan ini padamu seperti itu. Aku cuma berpikir, lebih baik aku jujur padamu. Kalau itu masalah buatmu, aku akan mengerti kalau... Oh ya? Kamu tidak keberatan dengan perbedaan usia? Oh, sangat menyegarkan untuk mendengarnya. Seperti yang kubilang, aku mungkin 150 tahun, tapi aku masih muda dalam hitungan manusia. Hanya saja, aku punya pengalaman sabar. Well, mungkin ada beberapa hal yang masih bisa aku pelajari darimu. Apa wajahmu memerah? Sorry, aku tidak bermaksud membuatmu tersipu dan... Enggak, aku baik-baik saja. Ini hanya... Wow, darahmu. Pembuluh darahmu melebar karena wajahmu memerah. Lehermu tampak begitu menggoda. Oh, terima kasih. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Seperti yang bisa kamu tebak, sebagai vampir, darah memicu sesuatu dalam diriku. Seperti naluri primitif yang muncul saat aku mencium, melihat, atau merasakan darah. Sulit untuk diabaikan, terutama saat kamu ada di sana, merah dan imut. Maksudku, permisi sebentar. Jauh lebih baik. Oh, ini suplemen untuk membantuku menahan keinginanku agar aku tidak hanyut. Ini tidak sepenuhnya memuaskan rasa laparku, tapi ini cukup. Oh, tidak. Ini darah hewan. Aku memesan bungkusan ini secara online. Setiap kali aku menginginkannya, aku menggunakan ini untuk menahan godaan vampirku. Aku tidak suka minum dari manusia. Aku mencoba menahan keinginan itu agar aku tidak menjadi monster seperti yang orang-orang harapkan. Kamu benar-benar tidak berpikir begitu? Kamu benar-benar penuh kejutan. Semua orang berpikir berbeda. Ya, ada saat-saat di mana aku kehilangan kendali dan keinginan itu menguasaiku. Tapi itu bukan sesuatu yang ingin kupikirkan atau bicarakan. Tidak, jangan minta maaf. Kamu hanya penasaran. Aku mengerti. Gak apa-apa, ini beneran gak apa-apa. Kamu tidak tahu banyak tentang duniaku dan bagaimana segala sesuatunya bekerja. Aku malah pikir ini imut kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentangku. Malahan, itu membuatku sangat senang. Tapi, mari kita istirahat sejenak. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apakah kamu punya hobi atau minat tertentu? Oh, kedengarannya menarik.
Aku juga suka itu. Apa yang membuatmu penasaran? Oh, oke. Hmm. Oh, I see. Well, kamu cukup menarik. Sepertinya kita punya lebih banyak kesamaan dari yang kuduga. Ngomong-ngomong, gimana minumanmu? Apakah kamu suka? Bagus, harus kuakui. Aku sangat menikmati kencan ini sejauh ini. Sulit bagiku menemukan seseorang bisa kuajak bicara terbuka. Apalagi seseorang yang benar-benar mau mengerti dan yang tidak keberatan dengan kebiasaan vampirku. Kamu benar-benar membuatku merasa nyaman. Dan itu bukan sesuatu yang kuduga. Jadi, apa rahasiamu? Bagaimana caranya agar tetap tenang di hadapan seseorang bisa menjadikanmu cemilan tengah malam? Enggak, aku hanya bercanda. Semakin banyak darah yang kuminum, semakin berkurang rasa cemas dan menjadi percaya diri. Apakah kamu tidak bisa bedakan? Benarkah? Well, karena sekarang kamu menyebutnya, aku jadi merasa agak mabuk. Itu efek umum yang dialami vampir saat kita mengonsumsi darah dalam jumlah tertentu. Ngomong-ngomong, aku rasa aku butuh darah segar. Maukah kamu menemaniku jalan-jalan larut malam? Oh, aku janji tidak akan menggigir. Banyak. Sorry, menggoda bukan keahlianku. Wow, setidaknya kamu menganggapnya lucu. Ayo, mari kita pergi. Oh, kamu yakin mau bayar? Aku yang terlambat dan membuatmu menunggu. Mungkin seharusnya aku yang bayar. Terima kasih. Kamu baik sekali. Apakah boleh kalau kita pergi ke taman? Aku yakin tamannya akan kosong selama jam segini. Akan memberi kita lebih banyak privasi. Well, ada pohon tertentu yang suka kukunjungi. Terkadang aku berubah menjadi kelelawar dan bergelantungan terbalik. Tapi pohon itu juga terlihat cantik di bawah sinar bulan. Dan kupikir akan imut kalau kita berdua menikmati pemandangan bintang. Ya, aku bisa berubah menjadi kelelawar. Bagaimana lagi menurutmu aku bisa sampai ke kafe secepat itu? Ayo, tempatnya tidak terlalu jauh. Dan kita sampai. Ikut aku tahu tempat yang pas. Ini tempat favoritku untuk bersantai. Kamu bisa melihat pemandangan bulan dan bintang-bintang indah. Oh, ngomong-ngomong, lihat. Ya, tempat ini indah. Ada sesuatu yang memikat saat keluar malam di waktu seperti ini. Membuat suasana sedikit lebih romantis, ya kan? Ah, apa kamu tersipu lagi? Kamu tahu, kamu membuatku sulit untuk tidak menggigitmu. Oh, aku harus berhenti. Seharusnya aku tidak mengatakan hal ini. Kamu tidak keberatan jika aku... Oke, jangan tersinggung. Tapi kamu orang paling berani yang pernah kutemui atau yang paling naif. Kenapa kamu begitu percaya pada orang asing? Apalagi vampir. Maksudku, kamu rela berkencan denganku dan mengikutiku ke taman di malam ini. Apakah kamu tidak takut? Tidak, jangan salah paham. Aku benar-benar menikmati kencan kita. Aku bersenang-senang dan aku tidak bermaksud menjauhimu. Hanya saja, sorry, kebanyakan orang kan berhati-hati di dekat sesuatu, sepertiku. Entahlah, ini saling bertentangan. Sebagian diriku mendapatkan koneksi, tapi juga semua ini wilayah baru bagiku. Aku belum pernah bertemu seseorang yang berpikiran terbuka dan pengertian seperti itu di kencan pertama. Aku merasa menjadi diriku sendiri saat bersamamu. Kurasa ketika kamu terbiasa terisolasi begitu lama, segalanya menjadi mudah ditebak.
Orang-orang sepertiku tidak menganggapku sebagai salah satu dari mereka karena aku tidak mengikuti keyakinan mereka. Orang-orang melihatku dan menghakimiku berdasarkan penampilanku, bukan siapa diriku. Ketika kamu terus-menerus diingatkan bahwa kamu monster, kamu mulai mempercayainya sendiri. Rasanya aku tidak cocok di kedua dunia itu. Lalu ada kamu. Kamu gak bisa ditebak. Senario ini gak bisa ditebak. Perasaan yang aku rasakan gak bisa ditebak. Perasaan itu cuma gak bisa ditebak dan itu bikin aku takut. Bagian dari duniamu. Itu, aku mau itu. Aku gak mau bikin semuanya berantakan. Aku tahu siapa diriku. Apa yang bisa aku lakukan? Bagaimana kalau aku menyakitimu atau kamu gak tahu betapa berartinya itu bagiku. Aku gak tahu apakah itu karena minumannya atau yang lain. Tapi kamu membuatku merasa cukup cinta. Astaga. Apa aku gak sengaja keceplosan. Maaf banget. Aku gak tahu apa yang merasukiku. Kurasa minuman itu membuatku merasa lebih berani dari biasanya. Aku gak nyangka itu. Itu juga gak bisa ditebak. Mungkin kita bergerak agak terlalu cepat. Tapi perasaan ini, kerinduan ini, terlalu memabukkan untuk diabaikan. Dan aku tidak keberatan. Ya, mungkin kita bisa mengubah hubungan ini menjadi sesuatu yang lebih jika kita terus seperti ini. Keberatankah kalau aku mencicipimu? Aku akan bersikap lembut. Aku ingin tahu seperti apa rasamu. Indah sekali. Aku belum pernah merasakan sesuatu yang begitu kaya, begitu manis. Malam ini sungguh, aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Aku merasa bahagia. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aku ingin kamu mengenalku lebih jauh. Aku senang kamu merasakan hal yang sama. Mari kita tinggal di sini sedikit lebih lama lagi dan menikmati momen ini bersama.